beg to fall in love with the malu. With every breath of life I take, I beg to fall in love with the malu. It's every beat I to thee forsake. For even if my thought falls short of knowing you, and even if my will runs the river, your passion dims the darkness of my soul. Shedding love, breathing love, still the murmur of the night. I beg to fall in love with thee, my Lord. With every breath of life I take, I beg to fall in love with thee, my Lord. It's every beat I to thee forsake. For even if my heart falls short of loving you, or even if my spirit hides away, your love for me surpasses all my fear. All I do, all I am, all that I can never be. I beg to fall in love with thee, my Lord. With every breath of life I take, I beg to fall in love with thee, my Lord. It's every beat I to thee forsake. Halo guys, Moshi Moshi. Selamat datang di podcast Ruang Putih. Nah, pada kesempatan ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama narasumber kita, pembicara kita yang keren banget. Di sini nih kalau aku baca-baca, aku stalking dari Instagramnya nih ya teman-teman. Ini banyak banget prestasi-prestasinya dan pokoknya ini mahasiswa berprestasi banget yang kita kali ini pokoknya isinya mau memotivasi teman-teman di rumah gimana sih supaya kita bisa juga berprestasi sesuai dengan bakat kita masing-masing nih teman-teman. Oke, langsung aja kita kenalan dulu nih sama pembicara kita. Oke, boleh kenalan dulu nih Kak biar teman-teman di rumah bisa kenalan gitu. Oke, makasih Vita. Halo semuanya, perkenalkan aku Jocelyn Tanya dari Fakultas Teknologi Pertanian. Jurusannya namanya Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian angkatan 2017. Oke, angkatan 2017 berarti udah skripsian dong nih ya? Iya, lagi skripsian sekarang. Oke, semoga lancar-lancar lah pokoknya sampai amin, selesai. semoga lancar. Nah, oke, ngomong-ngomong nih, kan aku lihat nih banyak prestasi-prestasinya gitu ya Kak. Nah, mungkin boleh nih kesibukannya tuh sebenarnya saat ini ngapain aja sih? Oke, selain skripsian gitu. Kalau sekarang mungkin aku lebih sibuk skripsian aja. Terus menuhin SKS sih, meskipun misal matkul wajibnya udah habis. Sebenarnya tinggal 2 SKS, jadi 1 matkul aja. Terus skripsi, terus udah mungkin enjoy waktu-waktu terakhir di Jogja aja. Karena aku dari Jakarta. Jadi habis skripsian, habis wisuda pasti langsung balik lagi ke Jakarta. Mungkin udah nggak bakal ke Jogja lagi gitu kan. Jadi sekarang lagi menikmati tahun terakhir di Jogja juga gitu. Ini kuliahnya di UGM nih ya, dengar-dengar kemarin jadi mahasiswa berprestasi ke UGM nih ya. Iya. Nah, kenapa sih Kak ngomong-ngomong nih kenapa milihnya UGM tuh? Gimana sih
proses pengambilan keputusan ini kenapa kok tiba-tiba memutuskan aku pengen nih kuliah di UGM gitu, kenapa tuh? Oke. Kalau dulu sih sebenarnya nggak ada bayangan juga mau masuk UGM. Cuman kan sebagai SMA kan taunya kalau negeri kan UI, ITB, UGM ya. Oke. Jadi merasa ya udahlah kalau antara tiga itu berarti udah oke aja gitu kan. Nah, cuman waktu dulu tuh emang salahnya aku karena aku kan di SMA tuh rata-rata aja. Jadi kayak matematika rata, fisika rata, biologi kayak nggak ada yang jago di mana-mana gitu. Nah, jadi aku bingung terus tapi aku suka makan intinya. Suka makanan, jadi Suka udah makan. cari jurusan yang berhubungan dengan makanan apapun. Akhirnya dapatlah si teknologi pangan ini. Nah, terus di riset-riset ternyata adanya di IPB sama di UGM. Nah, kalau di IPB tuh mungkin di Bogor ya. Jadi Oke, di kayak Bogor. deket tapi jauh juga gitu dari Jakarta kan. Nanggung ya? Nanggung, jadi mendingan pilihnya di Jogja. Nah, tapi mungkin salahnya aku waktu itu kurang riset lagi. Sebenarnya di teknologi pangan di UGM tuh fakultasnya apa sih? Oh Gitu kan. iya. Terus pas daftar, aku tuh BTW masuknya lewat jalur SNMPTN ya. Nah, jadi pas daftar SNMPTN itu kayak tulisannya teknologi pangan dan hasil pertanian, fakultasnya titik-titik-titik karena panjang banget kan nih. Oh iya. Panjang banget titik-titik-titik, nggak tahu, terus klik aja. Diklik, pas dapet baru ngeliat dong, ternyata itu teknologi pangan dan hasil pertanian, fakultas teknologi pertanian. Itu kaget banget sih. Kayak, oh ternyata ini pertanian gitu kan masuknya. Kayak nggak pernah di bayanganku tuh masuk ke sektor pertanian. Oh, Nggak pernah kebayang sama Oke, sekali. oke. Jadi ya itu memang salahku juga. Jadi buat teman-teman yang masih SMA mungkin harus cermati ya. ya di riset lagi ya kalau mau pilih jurusan tuh gitu. Cuman ya udah akhirnya ke UGM. Pertama orang tua bahkan juga kaget kayak aku ternyata kuliah di Jogja gitu. Nggak kebayang juga mereka aku kuliah di Jogja. Tapi ya udah akhirnya mungkin udah jalannya Tuhan juga. Karena kan masih ragu tuh habis keterima. Cuman kayak ya udah akhirnya masuk UGM dan sampai sekarang syukurlah bisa membuahkan banyak hasil juga ya di UGM gitu. Jalannya memang sudah Ya, di jalannya situ mungkin ya. udah ditentuin di sini. Iya. Oke, nah dari kalau aku baca-baca nih ya, mungkin dari CV-nya, dari mungkin sering posting juga di Instagram tuh mungkin banyak banget kayaknya prestasi dan kompetisi-kompetisi yang diikutin nih Kak. Nah, sebenarnya kenapa sih kok tertarik ikut kegiatan, terus tertarik untuk ikut kompetisi-kompetisi gitu? Sebenarnya apa sih yang didapetin tuh selain juaranya sendiri ya? Itu apa sih Kak? Kalau aku pertama kan pas jadi maba, pasti kan ada seseorang yang bisa dilihat gitu. Oke. Nah, waktu itu mungkin ada mahasiswa berprestasi juga tahun 2014. Nah, di situ mungkin sebagai maba pastinya terinspirasi gitu kan. Oh, pengen nih jadi kakak yang kayak gini. Nah, mungkin itu awalnya kenapa aku mau ikut lomba-lomba juga. Cuman di tengah jalan pasti kan nggak mulus gitu ya. Iya, pasti. Apalagi aku SMA juga nggak pernah ikut lomba gitu. Jadi baru pertama kali, pertama tuh memang gagal semua, nggak pernah berhasil gitu. Jadi hampir nyerah. Terus mungkin 2019 tuh sampai berjanji gitu kayak kalau misalnya sekali ini nggak menang, itu udah nyerah. Pokoknya udah nggak mau ikut apa-apa lagi, udah fokus kuliah aja. Soalnya kalau ikut lomba kan mungkin buang tenaga, buang uang juga, buang-buang effort lah istilahnya gitu kan. Terus akhirnya 2019 itu Februari mungkin itu yang pertama kali menang. Itu baru 2019, jadi setelah kegagalan yang cukup parah gitu. Akhirnya baru menang di 2019. Terus akhirnya coba ikut lomba lagi dan ternyata aku mulai enjoy aja gitu. Dan mungkin buahnya baru ada di 2019 setelah perjuangan di 2018 gitu. Jadi ya nggak mulus juga ya pasti. Jadi 2019 baru lumayan lancar. Terus akhirnya ada pemilihan mahasiswa berprestasi di fakultas. Terus aku coba ikut. Dan ternyata diberi amanah untuk mewakili fakultas juga di tingkat universitas. Terus akhirnya bisa mungkin mendapat juara di universitas juga gitu. Oke, keren banget. Jadi walaupun jalannya nggak mulus, tapi kuncinya adalah nggak menyerah gitu ya. Masih penasaran nih kok kenapa ya? Masih penasaran waktu itu. Oke, terus udah kompetisi apa aja sih yang diikuti dan apa yang paling berkesan nih selama ini? Kalau kompetisi aku ikutin mungkin karena aku lebih enjoy ke arah public speaking gitu. Jadi aku pilih kompetisi yang memanfaatkan misalnya presentasi ataupun pokoknya kemampuan berbicara.
Nah, salah satunya ada namanya simulasi sidang PBB atau namanya Model United Nations. Nah, jadi itu mungkin gabungan dari ada debatnya, ada menulis, ada lomba negosiasi gitu dalam satu lomba. Nah, mungkin aku lebih ke arah sana. Pertamanya aku juga nggak ngerti ya ini lomba apa. Nekat aja, sebenarnya modal nekat pertama ya pasti. Terus lama-lama enjoy, meskipun masih kalah, tapi masih penasaran sih mungkin ya. Kok bisa kalah terus gitu. Terus akhirnya ya udah, mungkin yang paling berkesan tuh yang mungkin kemenangan pertama sih. Sebenarnya aku udah pernah menang juga sebelumnya, cuman nggak pernah juara 1. Jadi mungkin masih agak penasaran aja gitu. Jadi pernah menang sekali, terus gagal terus isinya. Baru juara 1 tuh di awal 2019. Itu mungkin nama lombanya tuh Parahyangan Model United Nations 2019. Itu soalnya kenapa berkesan, karena pertama kemenangan pertama yang juara 1, yang kedua itu soalnya aku nggak nyangka sama sekali bisa menang. Jadi kan ngelihat saingannya juga, pasti kan kalau kita lomba kita bisa memposisikan diri kita di mana gitu kan. Nah, saat itu aku merasa kayaknya nggak bakal dapet lagi deh, terus ternyata dapet. Jadi kaget banget dan senengnya juga seneng banget di situ. Jadi menurut aku mungkin itu yang paling berkesan sih, karena menang pertama gitu ya. Karena menang pertama. Terus kalau yang untuk lomba-lomba kompetisi-kompetisi lain yang pertama kali dapat juara, walaupun waktu itu mungkin belum juara pertama, tuh apa sih Kak waktu itu? Kalau masih ingat nih. Waktu itu mungkin ada juga yang benar-benar menang pertama kali itu juara 2, itu 2018. Itu juga ada waktu itu di daerah Ciledug gitu. Jadi mungkin udah lama ya, udah lumayan lupa juga sih benar. Tapi itu, cuman kalau yang menang-menang tuh mungkin 2019 tuh lumayan banyak gitu. Jadi sama Parahyangan, sama yang mungkin pertama kali mewakili UGM dan Indonesia ke Beijing. Ya, itu juga berkesan sih, karena ibaratnya kita bisa jadi satu-satunya orang Indonesia yang di sana yang bisa dapat prestasi juga di tengah orang-orang lain yang misal dari China-nya sendiri atau dari negara-negara Eropa gitu. Keren banget sih, aku udah kayak takjub banget sih dari maksudnya awalnya tuh nggak yang mulus-mulus aja, tapi pada akhirnya ternyata di 2019 nih kayak puncak-puncaknya gitu ya Kak. Iya benar. Teman-teman mungkin masih pada penasaran nih untuk kelanjutan dari obrolan ini, tapi kita mau break dulu, kita dengerin lagu-lagu keren dari Frater-Frater untuk teman-teman di rumah. Lama sudah ku menanti, banyak cinta datang dan pergi, tapi tak pernah aku senyaman ini. Mungkin dirimulah cinta sejati. Tak akan ku ragu lagi, ku jaga sampai ke ujung nadi. Takkan ku sia-siakan lagi, buat hidupku lebih berarti. Cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu tak akan pernah terganti, selamanya di hati. Aku bahagia milikimu seutuhnya. Tak akan ku ragu lagi, ku jaga sampai ke ujung nadi. Takkan ku sia-siakan lagi, buat hidupku lebih berarti. Cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu tak akan pernah terganti, selamanya di hati. Aku bahagia milikimu seutuhnya.
sia-siakan lagi. Buat hidupku lebih berarti. Oh, cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu tak akan pernah terganti, selamanya di hati. Aku bahagia milikimu seutuh. Cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu tak akan pernah terganti, selamanya di hati. Aku bahagia milikimu seutuh. Aku bahagia, oh, aku bahagia milikimu seutuhnya. Oke, tadi kita kan udah ngomongin prestasi apa sih yang pertama kali dicapai oleh Kak Jocelyn. Nah, sekarang kita ngomongin prestasi tertinggi apa yang pernah dicapai sama Kak Jocelyn. Menurut Kak Jocelyn ini prestasi tertinggi ini apa sih yang pernah dicapai gitu? Mungkin menurut aku yang paling tinggi yang menurut aku pribadi ya, Oke. 2020 karena itu mewakili fakultas ke tingkat universitas. Jadi waktu itu kan mungkin kenapa aku bilang tinggi karena mungkin ini pertama kalinya fakultasku juga bisa dapet ibaratnya 2 besar di pemilihan mahasiswa berprestasi se-UGM. Oh iya betul. Karena kan biasanya mungkin dari hukum atau dari ekonomi gitu ya, mungkin dari kedokteran atau teknik gitu. Tapi mungkin ini pertama kalinya dari Fakultas Teknologi Pertanian bisa mengirimkan perwakilan terus bisa dapet juara 2. Dan mungkin itu juga pemilihannya tuh dari awal 2020 sampai pertengahan 2020 ya. Jadi meskipun banyak jeda karena COVID juga, jadi banyak yang tertunda sebenarnya. Tapi rangkaiannya itu sebenarnya lumayan panjang. Bahkan kalau bisa ditarik lagi tuh dari 2019 tengah. Tengah tahun sampai 2020 tengah tahun. Jadi mungkin hampir setahun rangkaian pemilihannya sampai akhirnya pengumuman. Gitu. Jadi memang banyak juga yang harus disiapin, yang aku nggak nyangka ternyata ada kayak gini, jadi harus belajar lagi mungkin. Jadi yang 2020 ini kemarin aku aja juga kaget sebenarnya, tapi ya udah syukurlahnya bisa mendapatkan untuk fakultasnya juga gitu. Oke, ini paling membanggakan karena membawa nama fakultas juga ya. Iya benar. Jarang-jarang nih dari fakultas FTP ya tadi. Iya FTP. Dari FTP tuh bisa dapat juara di tingkat universitas gitu, dan ternyata Kak Jocelyn bisa membawa itu gitu ya. Keren banget ini. Nah terus untuk pencapaian selanjutnya masih ada atau nggak sih target-target selanjutnya, mau apa sih? Apakah mau ikut kompetisi lagi atau mau apa gitu? Mungkin pengen ikut 1 atau 2 kompetisi lagi sebelum lulus. Sebenarnya pengen untuk dapat pengalaman baru aja sih, nggak harus menang, karena kalau ini aku nggak target menang sama sekali. Yang penting dapat pengalaman baru, mungkin dapat teman baru gitu, dapat pengetahuan baru lagi. Udah sih mungkin kalau dari target kompetisi itu aja, sama sisanya yang penting saatnya untuk bisa enjoy aja sih, enjoy waktu kuliah, karena menurutku kuliah ini waktu yang spesial banget sebelum kita beranjak dewasa gitu ke dunia kerja gitu. Oke, tadi kan pernah nyeritain pengalaman gagalnya gitu kan. Mungkin dari teman-teman di rumah atau dari kita sendiri nih, kadang kan kalau gagal kadang tuh langsung kecewa lah, langsung wah moodnya pokoknya nggak bagus banget lah. Nah itu tuh perasaan Kak Jocelyn waktu itu gimana sih, dan mengatasinya kok bisa sampai di titik ini gitu? Itu gimana? Iya, kalau jujur buat teman-teman juga pasti kalau gagal tuh rasanya nggak enak banget ya. Iya betul. Yang gagal nangis pernah, gagal marah juga pernah, sampai gagal ibaratnya udah nggak mau lagi, udah trauma ibaratnya, saking seringnya gagal tuh udah pernah gitu. Tapi di sini aku belajar gimana yang penting teman-teman tuh, karena teman-teman percaya apa yang teman-teman lakukan, itu teman-teman mau terus berjuang meskipun misal waktunya itu belum menunjukkan kalau inilah saat yang tepat untuk teman-teman dapat hasilnya.
Kenapa aku bilang gitu? Karena mungkin kalau aku udah nyerah di 2019 di 2019 awal, aku nggak tahu kalau sebenarnya kalau aku ikut satu lagi, disitulah saat aku membuahkan hasilnya. Gitu. Jadi yang paling penting adalah teman-teman jangan menyerah mungkin, karena ini kata-kata yang klise, tapi sebenarnya susah banget. Gitu. Yang penting apapun yang dilakukan, tetap percaya sama apa yang dilakukan dan jangan pernah nyerah. Karena mungkin ini bukan timing yang tepat untuk kita dapat hasilnya. Mungkin kadang kita perlu belajar lagi terus sampai pada satu titik akhirnya kita udah kebanyakan gagal juga mungkin ya. Jadi kalau kita menang itu mungkin kita dibuat untuk supaya nggak sombong juga. Karena kita tahu pahit-pahitnya gagal tuh kayak gimana. Jadi aku pun juga bersyukur sih, mungkin 2019 awal tuh aku baru berhasil. Karena kalau aku udah berhasil langsung dari awal mungkin bisa jadi mungkin sombong atau kayak nggak mau share ke orang lain gitu. Karena prinsip aku juga dengan kita sharing ke orang lain tuh sebenarnya nggak pernah mengurangi pengetahuan kita sedikit pun. Iya betul. Iya, jadi itu sebenarnya yang paling penting sih untuk di highlight. Jangan nyerah karena sebenarnya mungkin timing itu masih nanti, bukan sekarang. Gitu. Oke. Kalau aku tuh suka ini loh Kak, pernah aku tuh dengar ketika keberhasilan itu adalah ketika kita berusaha ketemu nih titiknya sama keberuntungan kita. Kita kan nggak tahu nih kapan keberuntungan itu datang. Yang bisa kita lakuin itu cuma usaha gitu. Iya, itu benar. kayak aku sering terngiang-ngiang itu tapi susah banget dilakuin tuh. Bener banget, bener, setuju. Ya, bener sih. Tuh kayak ternyata susah juga sih, tapi aku salut banget sama Kak Josel ini karena walaupun gagal tapi tetap bisa memanage diri gimana sih aku harus bersikap gitu sih. Itu keren banget lah. Terus habis itu kan kalau boleh aku tahu nih kegiatannya waktu itu tuh apa aja sih dan padat nggak sih Kak waktu itu? Waktu itu sebenarnya padat banget karena kalau dari Saintek atau Agro itu kan kita ada namanya laporan praktikum. Ah iya betul dong. Iya kan, kayak kamu juga dari pertanian ya, berarti iya jadi kan kalau aku tuh dulu jadwalnya dari jam 7 sampai jam 1 tuh pasti kuliah. Jam 7 tuh pasti kuliah wajib, nggak tahu kenapa fakultasku selalu naruh gitu, kuliah pagi. Jadi pasti setiap hari kuliah pagi sampai jam 1 sampai jam 4 atau jam 5 tuh praktikum. Jadi sebenarnya jam 7 sampai jam 5 sore tuh udah nggak bisa diganggu gugat aja jadwalnya. Nah jadi kan sebenarnya agak susah ya, mungkin dibanding dengan fakultas lain agak susah untuk kita ikut lomba atau cari kegiatan lain di luar akademik. Karena udah sepadat itu. Tapi yang paling penting kalau aku, mungkin ini cerita juga cara memanage waktunya juga ya sekalian gitu. Jadi habis dari jam 5 itu aku harus mengapresiasi diri sendiri dulu dan biarin badan tuh istirahat. Karena kalau nggak gitu nanti kita kan kalau perjuangan itu tuh bukan sehari 2 hari ya. Tapi itu yang kayak tadi bisa tahunan gitu kan. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa lari maraton, jangan ngabisin energi seperti lari sprint. Itu yang selalu aku mikir. Karena kalau lari maraton itu kan pelan-pelan, tapi tahan lama gitu kan. Makanya kenapa penting banget untuk setelah kegiatan penat itu harus mengapresiasi diri sendiri. Terserah, jadi mungkin dari jam 5 sampai jam 8 ya, 3 jam, itu harus tidur, makan, mandi, nonton atau terserah, pokoknya harus istirahat, nggak boleh kerjain apa-apa. Baru dari jam 8 sampai jam 12 apa jam 11 tuh bikin laporan. Dan itu mungkin cara yang susah untuk memanage waktu adalah harus komit ke aktivitas itu. Itu komitnya itu susah emang. Jadi kunci dari manajemen waktu tuh sebenarnya komitmen terhadap suatu kegiatan. Jadi kalau kamu mau tidur atau mau istirahat itu harus komit juga, nggak boleh terdistraksi. Misal wah ada drama Korea nih gitu, suka gitu kan, ada webtoon nih, ada episode baru pengen baca dulu gitu. Tapi yang penting komit, mau istirahat 2 jam, habis itu bikin laporan praktikum, jam 11 sampai jam 12 atau jam 1 mungkin bisa latihan lomba. Nanti jam 1 sampai jam 6 tuh tidur, dan harus tidur malam sih, jadi nggak boleh nggak tidur kalau aku. Sama laporan juga ya? Iya, laporan juga, dan itu kayak menyita waktu banget sebenarnya. Sebenarnya aku tuh mending prinsipnya telat laporan nggak apa-apa, tapi istirahatnya cukup. Gitu, justru kayak gitu ya. Kadang tuh kan teman-teman tuh sering kayak yang penting tugasnya selesai justru. Yang penting tugasnya selesai, diriku nih terserah lah. Aku kuat kok, badanku bisa kok. Tapi kita nggak tahu gitu loh. Kemampuan kita tuh kadang tuh sampai lupa kemampuan kita tuh sebenarnya batasnya sampai mana gitu. Itu kadang suka terforsir banget sih di situ.
sama iya sebenarnya aku jujurnya juga bukan kayak mahasiswa yang mungkin keren banget yang bisa selesai semua. Tapi dulu juga pas praktikumnya lagi parah banget, lagi hektik banget ya. Itu aku juga laporan jujur aja semua telat. Iya, telat sehari, telat 2 hari. Tapi yang penting kayak pokoknya selesai aja yang penting kalau menurut aku. Dan aku istirahat. Jadi nggak boleh nggak tidur. Jadi mengapresiasi diri gitu, itu ternyata penting banget ya. Penting banget. Bahkan tidur pun harus komit gitu, Iya. disiplin gitu ya. Iya, benar. Kadang kan kita suka mengabaikan kayak hal-hal kayak gitu tuh dianggap buang-buang waktu, mending aku ngerjain laporan terus ngerjain tugas terus. Iya. Tapi ternyata itu justru penting ya. Iya, betul. Paling enggak itu juga ngaruh juga ke kesehatan mental kita. Benar. Itu penting banget sih kesehatan mental. Iya benar. Karena kalau mental kita sehat, aktivitas lainnya Lancar pasti, gitu. Betul. Nah, oke Kak. Kita udah sampai ngobrol-ngobrol nih, asik banget tentang pengalaman Kak Jocelyn, gimana sih supaya bisa menang kompetisi, perjuangannya gimana. Nah, tapi ini kita udah sampai di penghujung acara nih, sayang banget. Tapi aku ada 2 pertanyaan lagi nih. Yang pertama, coba sebutkan dalam 3 kata Kak Jocelyn ini orangnya kayak apa gitu. Jujur mungkin aku bingung ya. Pertama jawabnya juga agak bingung karena kadang susah untuk menilai diri sendiri juga. Betul. Cuma mungkin kalau aku jawab, mungkin kalau frasa boleh ya. Jadi kayak boleh. gabungan dari 2 kata, 3 apa-apa. kata gitu ya. Pertama, Jocelyn tuh orangnya ngantuk. Karena memang aku suka ngantuk gitu. Iya. Yang kedua, suka makan. Yang ketiga, santai. Mantap Ya, banget. 3 itu sih menurut aku yang sangat menggambarkan aku. Dari dulu sampai sekarang tuh 3 itu yang nggak pernah berubah. Gitu. Oke. 3 itu nggak pernah berubah tapi prestasinya tetap jalan teman-teman. Jocelyn tetaplah Jocelyn. Nah, oke, terus trik untuk teman-teman yang mungkin mau mencoba untuk kompetisi, terus habis itu pesan-pesan untuk teman-teman nih apa sih Kak? Oke. Mungkin buat teman-teman yang apalagi masih baru ya di universitas ini, di tengah masa pandemi ini, mungkin kalian juga merasa aduh kok berat banget melaluinya gitu. Buat teman-teman yang juga mau berprestasi di tengah seperti ini, menurut aku ambillah hikmahnya. Ini mungkin aku pas-pasin juga dengan kondisi COVID ya. Iya, terutama. betul, lagi COVID kayak gini. Karena misalnya kalau kita mau masuk ke kompetisi internasional atau kompetisi lainnya, hikmahnya dengan pandemi ini sebenarnya teman-teman nggak perlu booking tiket pesawat atau sibuk ngurusin hotel dan penginapan untuk lomba gitu loh. Bisa dengan online. Teman-teman juga bisa dapat hasil yang sama kayak aku. Jadi mungkin perjuangan di tempat akomodasi dan lain-lain tuh udah terkurangi. Jadi bisa lebih fokus mungkin untuk kompetisinya. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru mau masuk itu aku selalu bilang jangan takut untuk kepo. Oke, jangan takut untuk kepo. Karena meskipun teman-teman mungkin kira, aduh pasti mereka nggak mau jawab nih kalau aku tanya, itu enggak. Karena coba dulu aja tanya ke mungkin orang-orang yang udah pernah berprestasi atau pernah ikut lomba tersebut, itu coba aja ditanya dulu, pasti mereka menurut aku akan jawab sih. Meskipun mungkin jawabnya general ya, tapi nggak apa-apa. Tetap itu adalah sebuah informasi yang bisa teman-teman pakai untuk teman-teman misal mau ikut lomba. Itu yang pertama. Yang kedua, emang butuh modal nekat gitu. Jadi untuk memulai sesuatu itu kadang aku tahu susah, tapi begitu teman-teman udah melewati masa memulai itu, masuk ke prosesnya, itu mungkin akan lebih gampang dan teman-teman lebih enjoy juga ya. Jadi itu yang memulai, yang susah emang yang memulai. Yang ketiga, yang penting harus cari sesuatu yang kita enjoy. Itu kadang suka lupa sih. Kadang kita mau berprestasi tapi niatnya cuman kayak sesimpel pengen membuktikan ke orang-orang yang pernah meremehkan aku kalau aku tuh sebenarnya bisa loh. Gitu. Tapi mungkin niatnya bisa dirubah lagi jadi yang lebih baik. Misal kayak kalau aku niatnya nih, aku cuman pengen waktu itu mengembangkan soft skill aku aja. Mengembangkan diri di kuliah. Jadi pengen ikut dengan cara aku milih jalur yang lomba-lomba. Sama membanggakan orang tua, 2 itu aja. Jadi nggak pernah punya pikiran untuk pengen jadi orang yang keren atau orang yang inspiratif misalkan. Jadi mungkin dari sana akan lebih dilancarkan lagi jalannya gitu. Jadi yang penting sih, yang terakhir ini penting banget, niatnya harus dicari dulu. Niatnya. Nah, sama kalau ini mungkin aku selalu ngomong ke teman-teman juga, pesan-pesan dari aku gitu ya.
Mungkin ada 3. Oke. 3 juga. Yang pertama itu semua orang punya jalan dan kecepatannya masing-masing. Jadi ini sih yang kadang orang nggak sadar. Gitu. Apalagi misal dari SMA ya. SMA itu kan mungkin kita di jalan yang sama semuanya. Jadi begitu jalannya beda, ada satu yang dianggap lebih keren dari yang lain, kita minder. Padahal kalau di kuliah ini, apalagi dari pengalaman aku sadar semua orang tuh punya kecepatan dan jalannya masing-masing. Jadi jangan pernah minder atau jangan pernah membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Karena kalau jadinya gitu nanti toxic juga buat diri sendiri dan kitanya juga nggak berkembang. Jadi itu yang harus di-highlight dari teman-teman yang pertama. Yang kedua itu jangan malu untuk kerja keras. Kadang kita nggak mau dianggap ambis aja gitu kan. Kayak malu atau nanti aku dijauhin kalau aku ambis gitu. Tapi kadang kan teman-teman kita juga nggak bisa berkontribusi segitu gedenya dengan masa depan kita. Jadi jangan didengerin gitu, dicuekin aja yang negatif, diambil yang positifnya. Dan ya jangan malu untuk bekerja keras sih. Karena aku pun juga mungkin kalau dari teman-temanku yang benar-benar ngeliat aku dari awal ya, mereka pasti juga kayak enggak, sebenarnya dia biasa aja gitu, manusia biasa yang emang kerja keras aja. Bukan kayak karena dapat talenta lebih dari Tuhan atau mungkin punya semacam skill lebih dari awal, itu enggak, atau mungkin punya privilege bahkan ya, itu sebenarnya enggak gitu. Jadi iya yang tadi aku bilang, semua orang punya jalannya masing-masing juga. Yang ketiga itu mungkin jangan cuma lari sprint, tapi harus lari maraton. Jadi konsisten apapun yang teman-teman lakuinlah untuk jangka panjang yang lama. Artinya jangan pernah sekalipun menyerah. Karena mungkin yang tadi aku bilang, mungkin kalian nggak tahu ya kapan kalian bisa mengambil buah dari kerja keras kalian sekarang. Ataupun sesimpel kalian cuman sibuk di organisasi atau misal ya akademik aja. Itu kalau teman-teman udah percaya jalan itu, lakukanlah yang terbaik di jalan itu. Jangan sampai mau ambil banyak jalan tapi semua setengah-setengah. Percaya aja di jalan itu, dilakuin yang terbaik karena buahnya pasti ada. Cuma nggak tahu kapan dipanennya. Itulah ya harus yang sabar, jangan menyerah juga itu. Jadi mungkin kalau teman-teman tanya ke semua mahasiswa berprestasi, nggak ada yang kayak gampang kok jadi mahasiswa berprestasi, gampang menang lomba tuh nggak ada. Sih mereka udah pernah mengalami mungkin kegagalan yang kadang lebih parah dari aku juga. Gitu. Tapi yang paling penting tuh gimana caranya kita untuk selalu bangun dari kejatuhan kita kapanpun. Itu sih yang paling penting. Keren banget sih, ini udah serasa kayak aku yang mendapat. Kayak jadi itu teman-teman, pokoknya kita konsisten. Jadi yang penting larinya maraton, tapi itu jangka panjang gitu ya. Memang yang paling sulit adalah ketika memulai. Kalau udah kecemplung tuh biasanya ya udah ikut aja. Tapi yang memulainya itu yang biasanya akan lebih sulit gitu ya teman-teman. Benar. Nah, terus yang penting adalah menemukan bakat teman-teman itu di mana. Jangan bandingkan diri kita sendiri tuh sama orang lain. Kita harus jadi kayak gini, kita harus jadi kayak gini, karena setiap orang tuh punya jalan yang berbeda-beda gitu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara dan terima kasih untuk Kak Jocelyn sudah memberikan inspirasi nih buat kita. Dan semoga nggak kapok-kapok ya diundang ke Ruang Putih lagi. Oke teman-teman, semoga episode kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua untuk bisa menggali potensi teman-teman. Dan semoga teman-teman bisa menemukan ya apa yang menjadi minat teman-teman dan bisa mengembangkannya. Oke, sampai jumpa di episode Ruang Putih berikutnya. Dadah. Dadah, makasih semua.
my mouth, my memory, all things I hold, and all I hold are thine was to give to thee. I always do thou direct and over all and straight to all thou wilt command, and I obey only thy grace, thy love on me bestow. This make me reach all else will I forgo. Do thou direct and go over all and straight, do all thou wilt command, and I obey only thy grace, thy love on me bestow. This make me reach all else will I forgo. Oke teman-teman Ruang Putih, pada kesempatan kali ini di episode kali ini spesial banget karena kita tuh tadi kedatangan tamu-tamu yang mempersembahkan lagunya dengan sangat bagus. Nah, mungkin teman-teman ini penasaran ya, ini mereka ini dari mana? Nah, di sini nih ada salah satu rombongannya, rombongan pasukannya tadi yang bermain musik. Kita kenalan dulu nih. Halo Frater, boleh Halo. perkenalkan namanya Iya. dulu? Nama saya Frater Ardi Oke, Frater dari Ardi. Semarang. Aslinya dari Semarang, Iya, dari ya. Semarang. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman ini tadi dari mana sih, Frater? Kita kan kepo nih. Oh iya, kami itu Frater Serikat Yesus yang sekarang tinggal di Kolese Santo Ignatius, Yogyakarta, tepatnya di Kota Baru. Itu persisnya di dekatnya Jalan Malioboro. Jadi teman-teman kalau mau ke Jogja bisa mampir. Kami terbuka untuk teman-teman. Dan kami sekarang ini kesibukannya sedang menjalani kuliah studi teologi di Sanata Dharma. Itu. Oke. Terus ini tuh tadi main musiknya sih keren-keren banget sih. Keren Iya, ya? keren banget. Teman-teman Satu saya pokoknya. yang keren. Wah, teman-temannya. Bukan saya. Teman-temannya Frater Ardi ternyata. Iya. Nah, teman-temannya ini kira-kira kok bisa sih main musiknya keren-keren banget ini? Apakah kemampuannya turun dari surga begitu aja atau ada proses apa sih di balik itu? Iya, mungkin juga bisa diyakini turun dari juga juga. Oke, Ya. turun dari Tapi surga. kalau kita melihat dari perkembangan sejauh saya kenal mereka itu juga ternyata mereka mengembangkan bakat musik itu ketika belajar di seminari Mertoyudan. Kebanyakan mereka belajar dari seminari, ada yang dari Mertoyudan, ada dari Garung. Mereka belajar bermain alat musik, entah itu yang tradisional, kemudian yang klasik, tadi ada yang main violin gitu, ada yang modern juga. Nah, kemudian ada yang bernyanyi. Nah, mereka belajar juga bernyanyi kor. Setiap sebulan sekali atau seminggu sekali ketika mereka tugas itu mereka latihan. Nah, di situ saat-saat mereka mengembangkan kemampuan bermusik, dan setelah itu setelah lulus mereka juga bisa mengembangkan sampai sekarang. Nah, maka mereka bisa tampil seperti ini buah dari latihan yang
cukup lama dan intensif, dan mereka sungguh menikmati bermain musik seperti itu. Oke, berarti ternyata nih frater-frater nih nggak cuman perkara doa terus tentang ibadah-ibadah Katolik dan lain-lain, tapi ternyata juga bisa mengembangkan bakat gitu ya. Itu juga menjadi salah satu kegiatan kami untuk terus memiliki dan mengembangkan bakat yang bisa jadi kita yakini diberikan oleh Tuhan juga seperti itu. Maka kita bisa memanfaatkannya. Siapa tahu ini juga menjadi bagian dari cara kami melayani umat dengan bermain musik, supaya pewartaan kami juga semakin menarik, umat semakin terhibur, juga semakin paham dengan pewartaan kami gitu. Jadi sarana bagi kami untuk mengajar. Oke, justru itu menjadi sarana pelayanan juga gitu ya, Frater. Nah, berarti ini ada kegiatan-kegiatan lain yang juga bisa mengembangkan bakat-bakat kita tuh apa aja sih, Frater, kira-kira selain bermusik nih? Oh ya, kalau mengembangkan bakat banyak sekali ya. Jadi setiap individu frater-frater itu bakatnya macam-macam, tidak seragam gitu. Ada yang bakat menulis, ada yang bakat melukis, ada yang bakat fotografi, ada yang bakat teater, banyak macam-macam. Ada bakat olahraga, banyak bakat berbicara menjadi MC. Oh, itu banyak sekali. Jadi setiap kegiatan dari kami itu selalu bisa kita gunakan untuk mengembangkan bakat-bakat itu. Jadi kalau misalnya ada yang suka menulis, itu kemudian mereka berinisiatif. Kadang di universitas atau di semacam kelompok-kelompok yang membuka lomba-lomba, mereka bisa menulis artikel, jurnal dan sebagainya untuk perlombaan. Itu mereka menulis gitu kan. Terus dikirimkan menang lomba seperti itu. Ada yang juga suka melukis, membuat lukisan dari sampah gitu kan. Terus dibikin dan ditampilkan, dan itu juga sangat berguna untuk pengolahan sampah gitu. Ada juga yang berbakat menjadi MC gitu kan, ya dimanfaatkan ketika ada acara-acara di komunitas, acara-acara di luar kampus atau di dalam kampus, kadang juga dipilih menjadi MC. Jadi banyak bakat yang sebenarnya bisa dikembangkan, dan itu bagi kami dalam menjalani panggilan sesuatu yang tidak dikubur, malah justru dimanfaatkan gitu. Oke, berarti semuanya juga difasilitasi dan tentunya didukung dong dengan kegiatan-kegiatan itu. Benar banget. Oke, jadi teman-teman nih ternyata kegiatan-kegiatan di Biara nih menarik banget sih, seru-seru banget, aku bisa membayangkan nih. Menarik banget. Nah, untuk teman-teman yang mungkin di rumah nih masih pada ragu-ragu mungkin tentang panggilan-panggilan mereka untuk menjadi biarawan biarawati, nah pesan dari Frater nih apa sih, Frater? Nah, teman-teman, sekarang itu saatnya teman-teman itu bisa mendengarkan, semakin peka dengan suara hati teman-teman. Nah, di saat itulah Tuhan bisa menyapa teman-teman untuk mendengarkan perkataan Tuhan, maksud Tuhan itu seperti apa dalam hidup teman-teman. Kalau misalnya Tuhan ingin berbicara bahwa teman-teman dipanggil menjadi seorang religius, seorang imam, seorang bruder, suster, itu saatnya teman-teman bisa menanggapi. Ketika teman-teman mau membuka hati, membuka suara hati, agar bisa segera ditanggapi dan menjadi diwujud nyatakan menjadi seorang imam, seorang bruder, seorang suster, seperti itu. Oke, terima kasih untuk Frater Ardi, keren banget nih pokoknya dari teman-teman Frater-Frater nih, semoga tetap semangat dan terus setia dalam panggilannya. Nah, oke, tadi karena kayaknya nggak cuman Frater Ardi deh, kayaknya ada pasukannya nih, boleh ya kita panggil dulu ya supaya kita bisa kenal. Boleh. Oke, boleh? Mana ya tadi? Teman-teman. Teman-teman supaya kita kenalan semua. Oke. Gimana nih? Oh, di sini boleh. Ya, oke. Ini kita mau kenalan dulu dan pesan singkat aja untuk teman-teman supaya nggak ragu-ragu nih untuk menanggapi panggilan mereka sebagai biarawan biarawati. Oke. Mulai dari sana ya. Oh iya, oke. Perwakilan aja. Nama dari. Ini perkenalan dulu. Ya, saya Frater Daryanto. Saya dari Paroki Sukorejo, Jawa Tengah. Pesannya apa ya? Pesannya ya cintailah minatmu gitu. Barangkali di situ kamu bisa menemukan cara untuk melayani Tuhan gitu.
Dan syukur-syukur itu adalah dengan menjadi seperti kami itu. Terima kasih. Saya Frater Jupri dari Kalimantan, Batu Licin, Kalimantan Selatan. Lalu pesan buat teman-teman, come and join us. Saya Frater Andre dari Jakarta, Paroki Santo Matius Penginjil Bintaro. Pesan buat teman-teman yang masih studi, tentu studi dengan rajin, studi dengan baik, dan mudah-mudahan nanti dalam studinya bisa berpikir-pikir setelah studi mau kemana, mungkin bergabung bersama kami. Terima kasih. Saya Deo, saya dari Mojokerto, Jawa Timur. Kalau pesan saya merasa panggilan itu adalah suatu anugerah ya yang Tuhan berikan, dan kita mengolah, memanfaatkan, mengembangkan apa yang Tuhan berikan itu. Saya kira itu panggilan, dan salah satunya adalah menjadi imam, menjadi religius, ya. Menjadi Yesuit juga boleh. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih untuk frater-frater. Terima kasih sudah berkenan hadir di Ruang Putih ini. Oke teman-teman, sekian dari kita nih, boleh kenalan sama frater-frater ini. Semoga teman-teman terhibur dengan penampilan-penampilannya tadi ya. Oke, sampai jumpa.